Rahil Zilfa MPDI, kepada waktu dan tempat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih belum dibagikan malai ya Pak? Kok suaranya sudah mulai menurun? Saya ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat memperingati Maulid sudah kelihatan, tapi sunnah Rasul. Jadi saya ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih, arsalahu basyiran wa nadhiran. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami muliakan dan kami ta'zimi Pamanda Pengasuh Pontren Nurul Ikhlas Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Fathur Rahim Ahmad MPDI, yang kami hormati pengasuh putri Pontren Nurul Ikhlas Ibu Nyai Hajah Wahidah SAG, yang kami hormati segenap keluarga besar Pontren Nurul Ikhlas, wabil khusus para alim ulama, para syarifah habaib, dan juga para asatid dan asatidah, para wali santri serta hadirin sekalian. Dan yang kami sayangi adik-adik santriwati dan juga santriwan yang hadir di majelis zikra Maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tiada kata yang pantas kita ungkapkan selain ungkapan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas rahmat, nikmat serta anugerah yang telah dilimpahkan kepada kita, terutama nikmat sehat di tengah pandemi ini, dan juga nikmat yang utama, nikmat iman dan Islam, sehingga kita tetap yakin dan berpegang teguh kepada din Islam, agama Islam, serta tetap menyelenggarakan yang namanya peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Roi Satul Jalsah atau pembawa acara yang telah memberi kesempatan untuk menyampaikan hikmah daripada Maulid Nabi ini. Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diperingati di segala penjuru
baik di desa maupun di kota, baik di pulau terpencil maupun di kota metropolitan, semuanya ikut menyelenggarakan yang namanya hari kelahiran junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peringatan Maulid Nabi ini memberikan kita pelajaran betapa kelahiran Nabi Agung Nabi Muhammad adalah merupakan suatu kebahagiaan bagi kita semua, di mana dengan adanya kelahiran beliau ini membawa cahaya bagi dunia dan juga menunjukkan kita jalan yang benar, yakni dinul Islam. Ada beberapa alasan yang disampaikan ketika peringatan-peringatan ini dilakukan, yang diantaranya adalah seperti yang disebutkan oleh Sayyid Muhammad Al-Maliki. Yang pertama, rasa syukur kita kehadirat baginda Nabi dengan hadirnya beliau ke muka bumi ini menjadi penerang bagi kita, menjadi petunjuk jalan bagi kita. Kelahiran Nabi Muhammad ini diperingati di seluruh Nusantara dengan berbagai pernak-perniknya atau dengan berbagai tradisinya. Kalau di Lolowan sini, mungkin di Bali itu umumnya pakai apa Bu? Pakai male. Jadi tanpa adanya male seakan-akan maulid itu kurang meriah, kurang seru. Karena itu merupakan ciri khas. Tetapi di beberapa daerah itu berbeda. Ada yang juga justru malenya itu bukan telur yang diacap-acapkan, tahu acap-acapkan? Mungkin kalau wali santri yang dari Denpasar nggak tahu. Yang ditancapkan ke pohon-pohonan pisang yang dipajang itu bukanlah telur, tetapi ada di daerah Madura sana. Karena kebetulan saya ini menantunya orang Madura. Jadi di situ ada yang menggunakan uang. Jadi uang ada 5.000, 10.000, 20.000 itu ditempel dan dipasangkan. Kira-kira kalau ibu-ibu milih telur apa milih uang Bu? Milih uang. Alhamdulillah masih normal. Ya artinya ibu-ibu itu logis. Kalau uang bisa langsung dibuat belanja sesuai kebutuhan. Ya sama-sama, male juga pakai telur juga kita bisa manfaatkan untuk kita makan. Yang masing-masing punya falsafah sendiri, punya alasan tersendiri kenapa kemudian menggunakan telur atau male. Jadi peringatan ini menunjukkan rasa bahagia kita, gembira kita, bahwa diutusnya Nabi di muka bumi ini membawa jalan yang sangat panjang bagi perjalanan kehidupan manusia sebagai umat muslim, yang mana kelahiran beliau saja itu sangatlah istimewa. Di dalam berzanji disebutkan wa ulida sallallahu alaihi wasallam nazifan makhtunan maqtu'as surrati biyadil qudratil ilahiyah tayyiban dahinan makhula bikuhlil inayati aina. Jadi kelahiran beliau aja Nabi dilahirkan itu yakni bersih, keadaan bersih. Kemudian sudah dihitan dengan kekuasaan Allah, dan juga tali pusatnya sudah terputus, dan beliau lahir dalam keadaan wangi dan berminyak rambut. Kalau kita kira-kira lahir bagaimana Bu? Lahirnya sudah bersih,
Kalau tidak dibersihkan ibu bidan ya masih berlumuran darah. Syukur-syukur tidak sampai minum air ketuban, karena bayi sekarang itu macam-macam. Karena sudah ada USG, oh ini ketubannya sudah mau kering, jadi harus segera dibedah. Jadi sudah bisa disesat. Nah, ini menunjukkan bahwa kelahiran beliau saja itu sangatlah istimewa, sangat spesial dan luar biasa. Sehingga beliau ini pantas dan juga menjadi, selain patut kita jadikan panutan, juga dengan kehadiran lahirnya beliau ini menambahkan rasa syukur kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad ini, Nabi Muhammad sendiri melakukan yang namanya syukur ya, dengan bersyukur atas kelahiran beliau. Beliau berpuasa di setiap hari kelahiran beliau, yakni pada hari Senin. An Abi Qatadah Al-Ansari radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila an shaumi yaumil itsnain. Qala, ditanya Rasulullah pada hari puasa itu, dzaka yaumun ulidtu wa yaumun bu'ithtu au unzila alayya fi, rawahu Muslim. Yang artinya hari itu adalah hari aku dilahirkan, kata Nabi. Hari di mana aku diutus dan hari di mana Al-Qur'an diturunkan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari perayaan Maulid Nabi ini ada beberapa hal yang itu senantiasa dilakukan oleh para pecinta beliau, para umat muslim di seluruh dunia. Yang pertama adalah melalui melakukan pembacaan berzanji, yakni kisah sejarah perjuangan beliau mulai dari dilahirkan sampai kepada wafatnya. Kemudian terkadang juga dibacakan burdah dan juga dibacakan yang namanya solawat Pak setiap memperingati kelahiran Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an. Wahai para santriwati, marilah rajin mengaji agar menjadi seorang abdi, meneladani sang Nabi. Marilah baca sholawat supaya mendapatkan syafaat, menjadi hamba yang taat, selamat dunia dan akhirat. Mari Ibu, salatullahi wa salam ala man quriyal Qur'an. Salatullahi wa salam ala man uhiyal Qur'an wa ahli baitihil kiram wa sahbihi zawil Qur'an
wa ahli baitihil kiram wa sahbihi dzawil Qur'an. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Ibu-ibu, bapak-bapak, para hadirin yang berbahagia, momentum peringatan Maulid Nabi ini selain daripada pembacaan sholawat, pembacaan berjanji, dan yang saya sebutkan tadi juga adalah salah satu momen di mana kita bisa mengupgrade, bisa meningkatkan keimanan kita dan juga kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana seseorang apabila telah mencintai sesuatu, maka dia akan menjadi hambanya. Artinya akan mengikuti segala yang dicintainya, baik itu perkataan, perbuatan, ataupun gayanya, dan juga amaliyahnya akan diikuti. Gak tahu kalau adik-adik santriwan dan santriwati sini apa sudah mengidolakan sang Nabi belum? Sudah. Kalau diukur-ukur kira-kira lebih sering bu baca sholawat apa lebih sering buka TikTok? Hah? Baca sholawat. Alhamdulillah. Jangan kemudian kita mengidolakan, ngakunya mencintai Nabi, mengaku pengikut Nabi, tetapi perbuatan kita atau bahkan amaliyah kita jauh dari apa yang diajarkan oleh Nabi. Na'udzubillah. Kalau saya tanya di sini, putranya Nabi ada berapa? Kok yang jawab hanya 1-2? Kalau saya tanya, personilnya Blackpink ada berapa? Lebih keras, ibu-ibu bisa menilai sendiri ya. Lebih keras personil Blackpink. Karena apa? Salah satu makalah mengatakan, man ahabba syai'an fa'aktsara dzikru. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka dia akan sering menyebutnya. Semoga dengan momentum Maulid ini mengingatkan kita, sebagai reminder kita, pengingat kita, alarm kita, bahwa mencintai Rasulullah adalah suatu keharusan dan juga keniscayaan. Karena tidak ada manusia di muka bumi ini yang paling banyak disebut oleh manusia selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sholat kita minimal membaca 2 kali, 1 kali sholat. Dikali 5 kali sholat maka akan 10 kali. Dikali lagi kemudian jumlah umat muslim, maka sangatlah banyak. Oleh dari itu tidak salah satu majalah internasional menempatkan beliau sebagai the top man, yakni orang yang paling unggul, yang di urutan pertama di dunia ini adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun kecintaan kita kepada Nabi tidaklah hanya sekedar cinta omong kosong. Harus ada bukti nyata bahwa kecintaan itu ada tanda-tandanya atau alamatul hubbi, sebagaimana disebutkan di dalam kitab An-Nurul Mubin fi Mahabbati Sayyidil Mursalin karya Al-Alama Asy-Syaikh Muhammad Hashim Asy'ari, yang menyatakan tanda-tanda daripada kecintaan. Yang pertama adalah al-iqtida'u bih, yakni mengikuti, manut kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Manut
dalam artian yakni mengikuti segala perintah daripada Nabi dan juga mengikuti segala sunnah-sunnah Nabi, baik yang bersifat sunnah af'aliyah ataupun sunnah qauliyah. Kemudian yang kedua adalah isti'malu sunnati, yakni yang saya sebutkan tadi, melakukan atau menggunakan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi kalau adik santri Pontren Nuris ini insya Allah ya, yang namanya puasa Senin Kemis, selalu itu yang jawab selalu yang pojok kanan, yang tengah sama yang pinggir kiri nggak menjawab, no answer, tidak ada jawaban. Jadi sunnah Rasul itu adalah puasa Senin Kemis. Kemudian selain itu apalagi, yakni berbuat baik, berkata baik, bahkan mengikuti adab daripada Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari. Karena sabda Nabi mengatakan, man ata'ani faqad ata'allah wa man asani faqad asallah, yang artinya barang siapa yang taat kepadaku maka saya taat kepada Allah, dan barang siapa yang maksiat, artinya tidak mengikuti atau melanggar, maka dia bermaksiat kepada Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kok sepi Bu? Sudah mulai ngantuk ya? Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Al-ayah, yang mana dikatakan dalam Al-Quran, katakanlah jika kamu mencintai Allah maka ikutilah aku, niscaya Allah akan mencintai kalian dan juga mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi mencintai Rasul saja kita sudah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Rasul memang pembawa yang namanya kitab suci Al-Quran, dan juga beliau adalah hamba yang diutus untuk menyempurnakan akhlak daripada manusia, di mana manusia pada kala itu peradabannya sangat jauh dari nilai-nilai Islam, agama, dan juga nilai-nilai kemanusiaan. Andai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan di bumi ini, niscaya tidak akan ada santriwati yang berdiri di wisuda, putra putri bapak-bapak tidak akan berdiri di wisuda ini, terutama yang putri tidak akan bisa berdiri menghafalkan Al-Quran dan juga di wisuda dengan menggunakan mahkota ini tanpa diutusnya Nabi kita. Ini terutama jasa yang sangat luar biasa yang diberikan oleh Nabi kepada khususnya kaum perempuan. Andai tidak ada beliau, maka niscaya kita dan termasuk saya hanyalah menjadi bahan atau menjadi mayat, ya, manusia yang mati hidup-hidup yang ditanam sendiri oleh bapaknya. Maka ini sebagai refleksi bagi kita, sebagai tolak napak tilas kepada kita bahwa keberadaan diutusnya Nabi merupakan menjadi
cahaya yang luar biasa serta memiliki dampak yang sangat signifikan atau sangat penting dalam kehidupan kita hari ini, wabil khusus kita sebagai kaum perempuan. Rasulullah tidak pernah membedakan yang namanya kaum laki-laki ataupun perempuan. Semua memiliki kesempatan yang sama, baik dalam beribadah maupun di dalam menuntut ilmu. Di mana tempat pertama kali menuntut ilmu, yakni dibukanya yang namanya lembaga pendidikan, artinya dalam konteks tempat belajar itu adalah di rumah sahabat Arqam bin Arqam yang disebut dengan Darul Arqam. Disitulah merupakan cikal atau awal mula daripada lembaga pendidikan Islam yang terus mengalami perubahan dari zaman Fatimiyah sampai kepada kita yang ada di Indonesia, yakni berupa pondok pesantren. Di mana pondok pesantren, wabil khusus di pondok pesantren Nurul Ikhlas ini, sudah barang tentu di sana ada yang namanya kiai. Karena syarat disebut pondok pesantren itu ada 5, yakni yang pertama adalah adanya kiai. Kiai di sini adalah orang yang faham memahami, yakni ilmu agama dan juga kitab kuning. Yang kedua adalah adanya kitab kuning itu sendiri. Yang ketiga adalah tempat ibadah atau musola atau masjid kalau di pondok pesantren di Jawa banyak kita temui. Dan juga yang ketiga adalah ada yang namanya tempat tinggal atau asrama. Jadi itu merupakan ciri daripada pondok pesantren. Pondok pesantren yang memiliki khas, yakni untuk menanamkan nilai-nilai keislaman, yang juga kemudian diterapkan yang namanya pendidikan karakter bagi seorang santri. Diajarkan bagaimana berakhlak, akhlak yang baik, diajarkan yang namanya akidah, terutama akidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Seperti halnya salawat yang menggugah, yakni salawat Nahdiyah karya Kiai Haji Abdul Wafi Pondok Pesantren Nurul Jadid. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad salatan turghibu wa tunashitu wa tuhammisu bihal jihadiyah wa i'la dinil Islam wa tuhammisu bihal jihadiyah wa i'la dinil Islam wa ilhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ilhari syairi ala tariqati jam'iyati nahdlatil ulama wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, para santri hadirin yang kami hormati, yang namanya salawat Nahdiyah itu selain menggugah kita sebagai orang yang berfaham ahli sunnah wal jamaah, wabil khusus adik-adik santriwati yang mana di sini yang sudah menginjak kelas 9 yang akan menuju perguruan tinggi, maka haruslah berhati-hati. Kelak di perguruan tinggi akan banyak organisasi kemahasiswaan, yang itu kita harus filter, kita harus saring mana yang akidahnya sesuai dengan kita, yakni akidah ahlus sunnah wal jamaah an-nahdiyah. Ini merupakan suatu bekal bagi kita. Di pondok pesantren kita diajarkan
yang namanya mengaji, yakni akidah yang berfaham ahli sunnah wal jamaah, maka teruslah kita lakukan dan juga kita ikuti, karena Nabi mengatakan bahwa nanti akan terpecah belah kaum beliau kepada berapa golongan? 73 golongan. Maka ini kita harus berhati-hati dan juga menjadikan perisai bahwa apa yang kemudian diajarkan di pondok pesantren harus benar-benar kita pegang teguh dan terus kita ikuti walaupun dengan beberapa konsekuensi. Namun seperti yang dikatakan oleh pembina atau ustadz, yakni Adinda Gus Hasbil Ma'ani, yang mengatakan bahwa dengan adanya santri-santri yang menghafalkan Al-Quran, ini merupakan salah satu tiket bagi adik-adik untuk membuka pintu-pintu kesempatan yang insya Allah jika kita ketuk kepada sang pemilik segalanya, apapun akan bisa kita raih. Pintu kuliah di universitas ternama sudah terbuka lebar jika kita memiliki tiket hafalan Al-Quran. Minimal ada yang 10-20 sesuai dengan standar daripada kampus itu sendiri. Maka seyogianya kita berterima kasih atas didikan yang telah diberikan di pesantren, yang mana ini merupakan yakni ittiba'i sunnati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti yang namanya jejak Nabi, yakni sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita termasuk orang-orang, yakni termasuk daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kelak diakui oleh beliau, yakni mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Karena dengan kecintaan kita kepada Nabi dan juga keluarga Nabi dan juga kepada orang yang mengamalkan ajaran-ajaran Nabi ini merupakan salah satu kunci bagi kita, yakni untuk meraih yang namanya keberkahan dalam hidup dan juga menjadi tiket kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Hubbun nabi wal ali dini wa madhhabi haqqan wa yaqini wa umdati fi kulli hinin dauman fa inni la Mungkin ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada perkataan, sikap ataupun apa yang saya sampaikan kurang berkenan di hati para ibu-ibu, bapak-bapak serta hadirin sekalian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sama pembawa acara, katanya Ad-Dhaif kal mayit. Jadi berhubung saya ini undangan tamu, diminta untuk memimpin doa. Walaupun saya melihat di sini banyak yang sepuh, saya mohon izin permisi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi.
اللهم يا الله اللهم اجعلنا وأولادنا وتلامذتنا وتلامذنا من أهل العلم والعمل وأهل الخير ولا تجعلنا من أهل الضير. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين العالمين العاملين المتقين المستقيمين الزائرين إلى بيتك المحرم وإلى قبر نبي محمد صلى الله عليه وسلم في لطف وعافية وسلامة. اللهم اجعلنا وجماعتنا من أهل السنة والجماعة الناضية واجعلنا من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم الشافعين في يوم القيامة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمشايخنا ولمعلمنا ولأساتذتنا والأستاذاتنا ولأولادنا ولتلامذتنا. اللهم اغفر لنا وارحمهم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعل جمعيتنا هذه جمعية مباركة معصومة ولا تجعل تفرقا معصومة مرحومة. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ببركة الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.